Wabarakatuh. Saya akan menyampaikan materi tentang audit siklus penjualan dan penagihan. Nah, tujuan audit siklus penjualan dan penagihan ini adalah untuk mengevaluasi apakah saldo akun yang terpengaruh oleh siklus ini disajikan secara wajar atau tidak sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Kemudian untuk siklus penjualan dan penagihan di sini adalah ada dua hal. Yang pertama adalah penjualan tunai. Yang pertama adalah penjualan tunai. Kalau penjualan tunai di sini terkait dengan adanya kas di bank. Kemudian yang berikutnya adalah penjualan kredit. Penjualan kredit ini terkait dengan piutang dagang. Nanti keterkaitan satu dengan yang lainnya akan saya sampaikan. Kemudian transaksi-transaksi yang terkait dengan siklus penjualan dan penagihan itu yang pertama adalah penjualannya sendiri. Kemudian yang kedua adalah penerimaan kas. Yang ketiga adalah terkait dengan retur penjualan dan potongan penjualan. Kemudian yang keempat adalah penghapusan piutang yang tidak dapat tertagih. Dan yang terakhir adalah perkiraan piutang tidak tertagih. Jadi di sini ada 5 hal atau 5 transaksi yang terkait dengan siklus penjualan dan penagihan. Kemudian untuk pengelompokan transaksi, rekening, fungsi bisnis dan catatan serta dokumen yang terkait dengan siklus penjualan dan penagihan, yang pertama adalah penjualannya sendiri. Penjualannya sendiri itu rekening yang digunakan adalah rekening penjualan, kemudian rekening piutang kredit, rekening piutang. Rekening piutang ini terkait dengan penjualan kredit. Kemudian berikutnya kelompok uang masuk. Kelompok uang masuk ini adalah rekening yang dipakai adalah uang yang ada di bank. Di sini kegiatannya terkait dengan uang masuk adalah memproses dan mencatat uang masuk. Kemudian file penerimaan tunai dari hasil transaksi. Kemudian daftar atau jurnal uang masuk. Kemudian catatan dan dokumen yang diperlukan terkait dengan uang masuk adalah adanya pemberitahuan, dokumen pemberitahuan kiriman uang, dan pencatatan sementara uang masuk. Jadi tidak mungkin uang keluar, karena yang namanya penjualan itu sudah pasti adalah uang masuk. Kemudian yang ketiga adalah terkait dengan retur penjualan dan potongan. Retur penjualan atau pengembalian barang. Kemudian potongan ini terkait dengan potongan harga. Ini rekening yang dibutuhkan adalah rekening retur penjualan dan potongan. Dan satu lagi adalah rekening piutang. Pemrosesan dan kegiatannya adalah pemrosesan dan pembukuan retur penjualan dan potongan. Catatan yang dipakai adalah berupa atau dokumen yang dibutuhkan adalah nota kredit, kemudian jurnal
retur penjualan dan potongan. Kemudian yang keempat adalah menghapus piutang tak tertagih. Menghapus piutang tak tertagih ini biasanya terjadi apabila piutang tersebut sudah terlalu lama dan sudah tidak mungkin lagi untuk ditagih. Hal ini dikarenakan kemungkinan si konsumen itu mengalami pailit misalnya. Intinya bahwa konsumen ini adalah sudah tidak mampu lagi membayar barang yang dia beli. Rekening terkait dengan penghapusan piutang tak tertagih, rekening yang digunakan adalah rekening piutang dan juga rekening pinjaman tak tertagih atau piutang tak tertagih. Kegiatan terkait dengan penghapusan piutang tak tertagih adalah menghapus piutang yang tidak tertagih. Dokumen yang digunakan adalah formulir otorisasi rekening piutang yang tidak dapat tertagih. Kemudian yang kelima adalah beban piutang tak tertagih. Jadi piutang yang tak tertagih itu diakui sebagai beban, ya. Diakui sebagai beban. Kenapa diakui sebagai beban? Karena konsumen membeli barang kepada kita dan dia tidak mampu membayar lagi, berarti kan termasuk dalam beban. Dan rekening yang digunakan untuk mencatat beban piutang tak tertagih itu adalah rekening piutang tak tertagih, dan yang kedua adalah rekening cadangan piutang tak tertagih. Kegiatannya adalah kegiatan auditnya menetapkan piutang yang tidak tertagih, dan dokumen yang digunakan atau yang dipakai adalah di buku besar. Kemudian dokumen yang terkait dengan memproses pesanan pelanggan. Pesanan pelanggan ini dokumen yang dibutuhkan itu adalah adanya permintaan barang atau jasa dari pelanggan. Jadi dokumen yang terkait dengan proses pesanan pelanggan, ya pesanan pelanggan itu dia memesan barang, tentu saja harus ada dokumen permintaan barang dari pelanggan. Kemudian yang berikutnya adalah pesanan penjualan. Dokumen yang dibutuhkan dalam pesanan penjualan adalah dokumen mengenai uraian tentang barang atau jasa, kuantitas, serta informasi yang berkaitan dengan pesanan pelanggan tersebut. Kemudian yang ketiga, kegiatan memproses pesanan pelanggan yang terkait dengan penjualan kredit itu adalah kegiatan memproses pesanan pelanggan itu adanya persetujuan kredit. Adanya persetujuan kredit pada pesanan penjualan juga sebagai persetujuan untuk pengiriman barang atau pemberian jasa. Jadi di sini dokumen yang dibutuhkan terkait dengan penjualan kredit adalah salah satu dokumen yang dibutuhkan adalah persetujuan kredit. Kemudian berikutnya adalah pengiriman barang. Terkait dengan pengiriman barang, dokumen yang dibutuhkan oleh auditor adalah dokumen berisi tentang barang yang dijual, kuantitas, dan informasi yang lain terkait dengan pengiriman barang. Kemudian penagihan kepada pelanggan. Penagihan kepada pelanggan ini terkait dengan misalnya penjualan kredit
pelanggan diinformasikan mengenai jumlah yang harus dibayar atas pembelian yang sudah dilakukan. Yang dokumen yang diperlukan adalah yang pertama adalah faktur penjualan, itu menentukan jumlah barang yang dijual dan jatuh tempo pembayarannya. Kemudian yang kedua adalah file transaksi penjualan, berisi semua transaksi penjualan yang diproses melalui sistem akuntansi. Yang ketiga adalah jurnal penjualan atau daftarnya. Dan yang terakhir adalah terkait dengan daftar piutang di masing-masing pelanggan, atau kita biasa menyebutnya adalah kartu piutang di masing-masing pelanggan. Uang masuk. Untuk proses ini itu meliputi penerimaan, menyimpan dan mencatat penerimaan tunai. Yang dokumen yang dibutuhkan untuk proses ini adalah berita pengiriman uang, menunjukkan di situ ada nama pelanggan, nomor faktur penjualan, dan berapa yang harus diterima pembayarannya. Kemudian data transaksi penerimaan tunai, itu dokumen yang dibutuhkan, di mana berisi tentang semua transaksi penerimaan tunai yang diproses untuk selama satu periode. Yang ketiga adalah daftar atau jurnal penerimaan tunai, di mana laporan yang dibuat dari data transaksi penerimaan tunai ini berisi semua transaksi dalam berbagai periode. Yang berikutnya adalah memproses dan membukukan yang terkait dengan retur dan potongan penjualan. Yang terkait dengan retur dan potongan penjualan, dokumen yang dibutuhkan adalah yang pertama adalah kredit memo. Kredit memo di sini adalah dokumen yang berisi informasi mengenai pengurangan jumlah pembayaran dari pelanggan atau diskon karena adanya pengembalian atau penukaran barang. Yang kedua adalah jurnal yang terkait dengan retur dan potongan penjualan, di mana digunakan untuk melakukan pencatatan dan adanya transaksi pengembalian dan potongan penjualan. Yang selanjutnya adalah menghapus piutang tak tertagih. Menghapus piutang tak tertagih, di sini dokumen yang dibutuhkan adalah berupa formulir otorisasi rekening yang tidak tertagih. Dan dokumen yang digunakan secara internal ini berisi tentang otorisasi atau kewenangan untuk menghapus pembukuan terkait dengan piutang tak tertagih. Selanjutnya adalah menetapkan piutang tak tertagih. Menetapkan piutang tak tertagih, dokumen yang dibutuhkan adalah adanya cadangan untuk menentukan piutang yang tidak dapat tertagih untuk periode penjualan yang saat ini yang merupakan usaha perusahaan apabila sudah tidak dapat lagi menagih di masa yang akan datang. Biasanya dikarenakan konsumen tidak dapat membayar pembeliannya itu karena mengalami pailit misalnya. Yang berikutnya adalah sebagian besar perusahaan cadangan piutang, bukan hutang ya, cadangan piutang tidak dapat tertagih itu merupakan penyesuaian manajemen terhadap cadangan piutang tak tertagih pada akhir periode. Dan yang terakhir, efek dari e-commerce terhadap siklus penjualan dan penagihan. Jadi e-commerce itu juga sekarang kan banyak dan booming. Ini juga diatur dalam kegiatan audit terkait e-commerce,
di mana dokumen yang dibutuhkan yaitu aktivitas manajemen penjualan dan penagihan umumnya sama dengan yang non e-commerce. Jadi penjualan secara fisik atau manual itu dan e-commerce itu perlakuannya sama. Kemudian yang berikutnya adalah manajemen tetap bertanggung jawab dengan menggunakan kebijakan akuntansi dan pengendalian internal. Terakhir, auditor itu harus mampu memahami desain dan operasional pengendalian internal yang ada dalam e-commerce yang ditetapkan oleh perusahaan. Oke, baik, itu yang bisa saya sampaikan untuk sementara ini yang terkait dengan audit siklus penjualan dan penagihan. Untuk sesi tanya jawab, bisa disampaikan nanti di classroom yang nanti saya share di situ. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.